Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, jamaah Masjid Istiqomah rahimakumullah, para pengurus, para jamaah dari luar juga, ada dari BSB dan lain sebagainya. Alhamdulillah, syukur kita dikumpulkan Allah bisa bersilaturahim pada malam hari yang mulia ini, malam Jumat, malam hari raya mingguan bagi kita. Ini malam yang mulia, malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat itu hari yang mulia. Bahkan sampai disebutkan oleh Rasulullah, orang yang meninggal pada malam ataupun siang Jumat, dia termasuk orang yang mati syahid, terbebas, terlepas dari siksa kubur. Masya Allah. Nah, ini kemuliaan hari Jumat. Dan di malam hari yang mulia ini, kita bukan hanya berkumpul untuk ibadah mahdha, tetapi kita lanjutkan juga dengan menuntut ilmu. Yang minggu lalu saya sudah berjanji kita akan bahas, di samping pelajaran fikih kita, saya akan sampaikan tentang 7 fadilah kita hadir di majelis ilmu walaupun tak satu pun dapat ilmu. Cuma sekedar datang, duduk, diam, dak kati yang didapat, ya, tetap ada fadilah, tetap ada manfaat dan keutamaan kita hadir di majelis taklim seperti pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bisa mengisi hari-hari kita dengan amaliyah kesolehan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Hari Jumat ini adalah hari solawat. Hari Jumat, malam Jumat itu hari-hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa fadilah solawat, di antaranya adalah aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil kubri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Ada 3 fadilah solawat dalam satu hadis ini. Kalau nak kita sebutkan hadisnya banyak. Ini sikok kita sebutkan malam hari ini. 3 fadilah salawat Nabi itu. Yang pertama, nurun fil qabri, cahaya di kubur kaki. Kubur itu gelap. Walaupun bos PLN mati, ya, masih gelap kalau kati amal. Ya kan? Apalagi yang tubuh cuma pelanggan ini. Nah, jadi banyak-banyak salawat, insyaallah kubur yang sempit itu akan luas, kubur yang kecil itu akan lapang, kubur yang gelap itu akan terang dengan cahaya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nurun 'alas sirat, salawat itu adalah cahaya ketika melewati siratal mustaqim, jembatan penghubung antara surga dengan neraka. Kalau pacak lewat surga, tidak bisa lewat langsung jatuh masuk ke salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah, ingin selamat, salawat kuncinya. Ya, jembatan itu kecil, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Demikian keterangan dalam kitab Qatrul Ghaith, juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan kitab-kitab lainnya. Sangat halus, sangat tajam. Mak mana nak lewat kalau bukan karena rahmat Allah, dan pengundang rahmat Allah itu salawat. Jadi salawat itu nak nyuluk rahmat, ya, biar dapat rahmat. Nah, lantarannya adalah banyak-banyak salawat kepada sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nurun fil jannah, salawat kita berfungsi sebagai cahaya penambah terangnya wajah kita, muka kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, kita bahas terlebih dahulu tentang fadilah hadir di majelis taklim walaupun tidak dapat ilmu. Ya. Qala Abu Laits, man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir 'ala hifzi syai'in min al-'ilmi nala sab'a karamat. Keterangan ini barusan tadi sempat saya catat, sudah pulang dari kantor camat tadi, seleksi peserta musabaqah untuk mewakili kecamatan Banjarmasin 3. Capek sebenarnya, lelah, duduk bayi sehari-hari nyimak hafalan hadis, ya, sail tafsir. Alhamdulillah
karena sudah jadwal mandi tadi seger juga. Sebenarnya masih kaku mulut ini ngomong. Alhamdulillah ketemu dengan jamaah jadi hilang kakunya. Jadi hilang capeknya, semangat. Kami kutip sempat baru saya catat sebelum berangkat sini tadilah. Ya, pakai pensil nyata kecil-kecil pula hurufnya Kak Aidil ya. Dari kitab Al-Manhajus Sawi karya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa kata Abu Laith yang beliau kutip dari kitabnya itu, orang yang duduk di majlisnya orang alim walam yakdir ala hibzi syai'in, walaupun tak hafal satu pun, dikit pun tak dapat ilmu, duduk baik. Orang tertawa miluk tertawa ya kan, orang nangis sedih miluk sedih, orang minum nulu makan apa lagi kan, cuma sekedar itu dia hadir. Sia-siakah? Tidak sia-sia. Ma halaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita ada fadilah, ada manfaatnya, ada pahalanya. Pun sebaliknya dosa walaupun kecil ada hukumannya. Ya. Allah akan karuniakan kita yang hadir di majelis ta'lim walaupun tak dapat ilmu dengan 7 kemuliaan. Al-awwal, fadlul muta'allimin, mendapat keutamaan orang-orang yang belajar. Jadi dianggap sudah belajar walaupun tak dapat. Dan pahala orang yang belajar itu luar biasa. Ya. Pahalanya besar. Dalam hadis di kitab Syarah Tanqihul Qaul yang matanya itu adalah kitab Lubabul Hadis, ada sabda Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalliya alfa rak'atin tatawuan. Belajar satu bab ilmu agama, ilmu yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Belajar satu bab ilmu, diamalkan atau belum sempat diamalkan karena baru belajar ya, jadi belum sempat diamalkan, khairul lahu, itu lebih afdal ya daripada solat sunnah 1000 rakaat. Solat sunnah 1000 rakaat itu kalah dibandingkan belajar satu bab ilmu. Kok bisa? Kalau solat sunnah pahalanya yang dapat kita seorang, kita dewek. Tapi kalau ilmu yang dapat manfaatnya orang banyak. Nah, dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah yang paling afdal, itulah yang paling utama. Ya, bukan meremehkan salat, enggak. Kalau pacak digabung kan bagus. Salat sunnah diperbanyak, ilmu juga dipelajari. Ya. Semuanya itu kalau pacak. Ya, cuma kalau sulit nak salat sunnah yang ribuan rakaat seperti para sahabat Nabi, ya salafun saleh, ya, sepacak yang bisa kita lakukan. Ya, tak usah banyak-banyak, 100 200 rakaat jadilah salat sunnah mutlak itu tuh ya. Kalau tahajud cuma 12. Nah, untuk menambahinya rajin hadir di majelis taklim. Insyaallah dapat ya satu bab ilmu kita belajari senilai dengan 1000 rakaat salat sunnah. Nah, fadilah ini kita dapat ketika kita hadir di majelis walaupun tak dapat apa-apa. Ya, hanya dapat ya duduk baik. Yang kedua, wahabsuhu anidz dzunub. Ketika kita hadir di majelis taklim, kita akan mampu menahan diri kita dari dosa, akan mampu menahan diri kita dari maksiat. Nak ngudut lagi tak berani, ya kan? Tak kelemahan walaupun ahli hisab. Ahli hisab tak ahli ngudut, ya. Tak enak kawan kata yang ngudut, walaupun kita ngudut ditahan. Apalagi nak maksiat-maksiat yang lain. Jadi minimal sejam 2 jam kita duduk di majelis, tidak ada dosa yang kita lakukan. Ya, nak buka YouTube, nonton yang tak benar, tak mungkin berani di masjid ini. Ya, di majelis ini. Minimal itu sudah tertahan. Walaupun di luar mungkin ringan-ringan saja kita maksiat. Tapi ketika di masjid ada rem. Nah, rem itu ada di masjid, di majelis taklim ini. Minimal malu, minimal tak kelemahan, tapi lama-lama akhirnya terbiasa untuk tidak maksiat. Jadi latihannya di masjid. Nanti keluar masjid, keluar majelis taklim, insyaallah sudah terbiasa. Ya. Melaksanakan menahan diri dari maksiat tadi. Bagaimana kawan-kawan jamaah tabligh? Itu kan ada keluar 3 hari, ya, 7 hari, ya, sebulan, 40 hari. Itu kan sebenarnya adalah media, kurikulum untuk belajar, untuk bisa keluar 3 hari 4 hari tadi, untuk bisa diterapkan setelah itu.
Sama juga dengan Ramadan, sebulan dilatih. Kalau pacak 11 bulannya sama dengan Ramadan. Jangan sampai hilang, ya. Baru hari pertama di bulan Syawal sudah hilang kalau nilai-nilai puasa tadi. Nah, itu kita tidak berharap begitu. Jadi dengan hadir majelis taklim, minimal kita bisa menahan diri untuk tidak maksiat. Yang ketiga, fadilahnya adalah wa nuzulur rahma alaihi hala khurujihi min baitihi. Ketika kita keluar dari rumah, turun dari tangga, ya, keluar dari pintu menuju majelis taklim, turun rahmat Allah meliputi kita. Itu baru keluar dari rumah, belum belajar, belum masuk masjid, ya, baru dari rumah berniat nak ke masjid ini, nak meluk cawisan, nak meluk majelis, sudah dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah itu luar biasa. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita bisa ibadah malam ini, sholat masjid, sholat di masjid ini itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita. Tidak ada apa-apanya kita ini. Kalau tanpa rahmat Allah, tidak baca ngapu-ngapu, ya. Maka luar biasa rahmat Allah itu lebih dekat dengan orang-orang yang sering hadir di majelis ta'lim. Yang keempat, wa idza nazalat ar-rahmatu ala ahli al-halaqah hasala lahu nasibuhu. Apabila rahmat tadi turun kepada ahli halaqah. Halaqah itu majelis ta'lim. Orang yang kumpul di majelis itu halaqah namanya. Lagi kita duduk melingkar, ya, berkeliling, ya, seperti malam hari ini. Ya. Nah, itu termasuk ya, kalau yang tua wajar nyindir, kan, ya, yang muda kaget lambat jodoh aja. Ya. Jadi ketika rahmat Allah tadi turun kepada orang-orang yang hadir di majelis taklim, kita yang tak dapat ilmu tadi dapat juga rahmatnya. Jadi 2 kali dapat rahmat. Di rumah tadi, ya, sudah dapat rahmat Allah, dan ketika sudah hadir di majelis taklimnya dapat pula rahmat Allah 2 kali lipat. Ya, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-5, wa yuktabu lahu ta'atun ma dama mustami'an. Dan kita yang hadir di majelis taklim walaupun tak dapat ilmu tadi, dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang taat. Ya, termasuk hamba Allah yang taat walaupun tak dapat ilmu. Cuma ada syarat dan ketentuan berlaku SKP. Ya. Kalau nak dapat nilai taat walaupun hanya duduk tadi, madama mustami'an. Waktu datang tadi, duduk tadi, dengar niat. Walaupun tak dapat, walaupun tak ngerti apa cakap ustaz itu, apa cakap kiai itu, tak nyambung, aku tak ngerti. Tapi ketika itu dia tetap memperhatikan, tetap mendengar dengan baik. Nah, mustami itu beda dengan simak. Kalau simak itu dengar tapi boleh masih kotak-katik HP, itu simak. Tapi kalau istima, mustami orangnya itu betul-betul al-isgha, konsentrasi penuh, ya, manggut pula, walaupun mungkin manggut itu ngantuk barangkali, kan, atau faham, Allah alam, ya, mudah-mudahan karena faham manggutnya itu, ya. Jadi dicatat sebagai orang yang apa? Taat, ya, hamba Allah yang taat. Yang ke-6 dan yang ke-7, wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Ketika sempit hatinya, galau hatinya, ya, sempit pikirannya, karena apa? Karena tidak paham dengan pelajaran. Ya, apa maksud? Pening kepalanya mikir, kan? Nah, itu bagus kalau pening itu, berarti tanda berpikir. Ya, yang tak bagus itu tak pening karena tak mikir. Ada kan nyampai baik, tak peduli. Ya, itu karena memang dia cuek, tidak mikir kenian. Nah, ini palanya pening karena mikir, tapi tidak nyambung juga masa walaupun dipikir. Nah, peningnya kita, kesusahan kita karena, ya, mikirkan ilmu tadi, pengen memahami cuma tak nyambung pemahaman kita, itu adalah wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Itu adalah cara, jalan, wasilah untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis qudsi disebutkan, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku, kata Allah, dekat dengan orang-orang yang pecah hatinya. Pecah hati itu orang yang galau, yang susah, min ajli, karena Allah. Ada orang yang susah hati, gatal hati nak ke masjid, susah, oh, ini urusan masih banyak, tapi azan lah sudah berkumandang, susah dia. Mikir kena ke masjid tadi, mikir kena meluk cawisan. Nah, itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hadis itu adalah
ai jabiruhum wa nasiruhum, orang yang susah hatinya karena Allah, ya, galau hatinya karena ingin ibadah, atau galau hatinya karena memikirkan ilmu yang tidak dia nalari, tidak nyambung maksudnya, orang itu akan jabiruhum wa nasiruhum, ditolong, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 7 fadilah hadir di majelis taklim walaupun tidak satu pun dapat ilmu, apalagi dapat, sudah dapat disampaikan, diajarkan, terus yang kita ajarkan tadi lah ngajarkan dulu, maka bertubi-tubi, berlipat ganda kebaikan Allah karuniakan untuk kita yang belajar dan mengamalkan ilmu kita tadi. Baik, sampai di situ pelajaran kita tentang fadilah belajar, fadilah nuntut ilmu. Kita lanjutkan fikih kita, kitab Tanwirul Qulub halaman 131, terakhir kemarin tentang sunnah-sunnah berpakaian, ya. Kita lanjutkan sekarang faidah yahrumu taswirul hayawan jisman kana aw raqman ala hay'atin ya'ishu biha amla wa huwa minal kaba'ir lil wa'id asyadid fihi lima fih min mudahati khalqillahi ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nas 'adzaban yaumal qiyamah al musawwirun, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi malam hari ini kita akan bahas tentang fatwa ulama yang menyatakan haram menggambar. Menggambar di sini bukan foto. Nah, ini ada yang salah paham, jadi yang bilang foto itu haram. Ya, kalau foto itu haram berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini, kan foto belum ada zaman Nabi. Jadi yang dimaksud taswir di sini atau surah di sini adalah lukisan atau patung. Ya, ulama Malikiyah menafsirkan wa khassat al-Malikiyah at-tahrim bima lahu zillun wa fihi fushah. Yang jelas-jelas haram itu adalah sesuatu yang punya bayangan. Kalau foto ada bayangan enggak? Tidak. Yang ada bayangan itu patung. Patung itu ada bayangan, ya. Nah, jadi jangan salah paham, yang dimaksud dengan surah gambar di sini bukan fotografi. Karena fotografi itu tidak menyaingi ciptaan Allah, bukan mudhaha. Ya, foto itu bukan nyaingi. Nah, maka kalau foto haram, berarti video seperti ini juga haram. Siaran kita di live kan. UAS itu juga video, ya. Maka kalau kita mengatakan bahwa surah di sini adalah fotografi, ya, atau video, maka alangkah banyaknya ustaz-ustaz yang melakukan keharaman. Ya, jadi ulama menafsirkan, maka kita tidak baca hadis secara letterlek. Bukan kita baca hadis, memahami dewek, nafsirkan dewek. Kita tanya, ya, kepada para alim ulama, apa yang dimaksud hadis ini dengan gambar yang terlarang ini? Maka ulama menjelaskan, ya, ulama sekarang kontemporer diantaranya Buya Yahya, ya, dan ulama-ulama lain menerangkan yang dimaksud gambar itu bukan fotografi, ya, bukan hasil kamera, ya, atau hasil foto dari HP atau video, bukan. Karena kalau kamera itu hanya apa? Motret, ya, cahaya. Jadi tidak menyaingi ciptaan Allah sama sekali, karena sama persis dengan badan kita tuh lah. Kalau dipoto itu kan sama persis, ya, bukan menyaingi ciptaan Allah. Nah, yang dimaksud di sini adalah lukisan. Karena dengan melukis itu kita menghayalkan, membayangkan, ya. Nah, jadi seolah-olah buat. Nah, di situ ada mudhahahnya, seolah-olah menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi patung. Ya, takutnya nanti sampai kepada pengkultusan dan penyembahan berhala itu. Ya. Jadi gambar yang dilarang itu adalah lukisan atau patung yang diperkirakan dia bisa ya'ishu biha, bisa hidup. Ya, maka kalau lukisan itu tidak bisa hidup, ya, misalnya lukisannya adalah separuh badan, kan tidak baca hidup, tidak kati orang hidup separuh badan. Ya, jadi kalau lukisannya hanya sebatas ini, kayak foto untuk KTP, kan, foto untuk ijazah, ya, atau mungkin zaman dulu lukisan, ya, belum ada fotografi, itu tidak bisa hidup, kan? Karena orang itu hanya akan hidup kalau lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi lukisan yang haram itu pun tidak seluruhnya haram. Ya, lukisan yang memang dimungkinkan bisa hidup, bisa ditiupkan ruh. Karena memang ada hadis,
orang yang melukis itu nanti atau yang buat patung itu di akhirat nanti akan disuruh meniupkan ruh untuk menghidupkan lukisan dia dan patung yang dia buat itu. Nah, kalau cuma separuh badan, bisa sudah hidup. Tidak baca hidup, kepala baik misalnya, atau badan lengkap tapi kaki kepala, tidak bisa hidup. Ya, atau seperti boneka-boneka yang untuk yang jualan baju itu, kan? Cuma sampai pinggang baik kadang, ya kan? Atau hanya dari pinggang ke atas, ya kan? Ada yang tidak kaki tangan, itu tidak lengkap. Ya, pengecualian juga yang tidak dilarang, tidak diharamkan adalah boneka-boneka mainan budak-budak. Ya, itu termasuk yang tidak diharamkan. Jadi yang jelas haram itu adalah kalau lukisannya lengkap, patungnya lengkap, utuh seluruh tubuh sehingga dimungkinkan dia hidup kalau ada ruh. Itu yang jelas haram. Ya, sementara yang di luar itu masih khilafiyah. Ada yang tetap bilang haram, ada yang membolehkan. Jadi kalau masalah hukum itu selalu tidak lepas dari pro dan kontra. Selalu ada masalah khilafiyah. Ya, itu. Nah, atau foto tadi, gambar tadi digambar pada tempat-tempat yang tidak dimuliakan. Misalnya digambar di tikar, di karpet. Itu tidak jadi masalah karena dia ditijak, tidak dimuliakan. Ya, di piring, ya kan ada gambar-gambar tadi. Itu tidak jadi masalah. Ya, kata ulama tidak sampai haram. Ya, paling banter hukumnya makruh. Walaupun gambarnya utuh karena dia misalnya di tikar, ya, itu bakal ditijak, di karpet ditijak warawiri. Ya, gitu. Ada hadis yang menyebutkan la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Ya, tidak seluruh malaikat. Malaikat maut masih masuk. Jangan pikir malaikat maut, sang pencabut nyawa tidak masuk. Ya, maka sengaja dibawa patung, dibawa macam-macam, ya, di ngengon anjing misalnya dalam rumah biar apa? Biar malaikat maut tidak berani masuk. Ini ya, yang tidak berani, bukan tidak berani, tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar. Maksudnya gambar yang tadi kita sudah sebutkan, patung atau lukisan atau anjing tadi adalah malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat yang tidak akan masuk ke rumah itu. Tapi malaikat pencabut nyawa ketika memang ajalnya sudah tiba, datang itulah. Nah, apapun, walaupun fi burujim musyayyadah, ya, di benteng yang paling kuat, ya kan, tetap akan tembus itulah, ya, malaikat itu kalau nak nyabut nyawa seseorang. Jadi paham ya, gambar yang diharamkan itu adalah gambar yang dimungkinkan hidup, atau lebih jelasnya menurut Imam Malik adalah gambar yang ada bayangannya, berarti patung. Ya, berarti patung. Nah, yang jelas halalnya kalau nak gambar yang paling aman itu tidak usah makhluk hidup. Ya, tidak usah makhluk hidup. Kalau nak gambar pohon, gambar bunga, ya, nah, itu jelas halal. Sepakat para ulama kalau nak gambar, nak melukis, ya jelas halal. Tapi kalau foto tidak apa-apa, karena foto itu tidak menyaingi ciptaan Allah, hanya menyalin. Kan hanya menyalin, hanya proses sinar, akhirnya dipindahkan ke kertas, dipindahkan ke foto, dipindahkan ke video, itu tidak sama sekali menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fotografi boleh, ya, yang diperselisihkan itu adalah tentang hukum lukisan. Oke, sampai di sini ada yang nak ditanyakan? Allah. Ya, pertanyaan bebas, tidak mengerti sesuai tema kita. Assalamualaikum.
tahun. Boleh dikatakan keliling. Alhamdulillah. Nah, kemungkinan Pak Ustaz lupa manusia kan mungkin lupa dan hilang. Dengan tak sengaja waktu itu saya membicarakan teman atau orang lain, boleh dikatakan. Sering saya bicara, nah tapi saya itu Pak Ustaz, hukumnya apa itu Pak Ustaz? Demikian, Assalamualaikum. Ngomong kurang ya? Nah, Masya Allah. Jadi saat ini dosa yang paling lumrah, ringan saja dilakukan itu adalah dosa lisan. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyusun bab khusus untuk bahaya lidah. Itu termasuk al-muhlikat, hal-hal yang membahayakan, yang merusak amal, ya, menghilangkan amal, bahkan menambah dosa. Amal habis, amal dikit habis, dosa lebih banyak bertambah. Dan salah satunya itu adalah dosa lisan, dosa mulut. Ya, makanya salah satu anggota wudu itu kan adalah mulut. Jadi ulama ditanya kenapa wudu itu hanya membasuh anggota badan tertentu saja, telapak tangan, mulut, hidung, muka. Karena ternyata kata Imam Al-Ghazali, anggota wudu kita itu adalah anggota badan kita yang paling sering melakukan maksiat. Ya, yang paling sering melakukan maksiat. Maksiat itu bukan cuma zina. Tolong dipahami, jangan makna yang sempit. Maksiat itu seluruh bentuk kedurhakaan, seluruh bentuk pelanggaran aturan-aturan Allah. Nah, ngupat itu wala yaktab ba'dukum ba'dha, jelas larangannya dalam Al-Qur'an, jangan saling ngupat ke. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang aib dirinya membuat dia lupa, membuat dia sibuk sehingga tidak pernah memikirkan aib orang lain, ya, nyebut-nyebut aib orang lain, mikir pun tidak. Cuma hari gini kan memang ada acaranya ngerumpi itu. Di TV kan banyak acaranya tuh. Ya, silet, ya kan, apa lagi? Insult, dulu kan. Mana ada lama tidak nonton TV. Jadi TV di rumah itu rusak bukan ditonton, rusak tak ditonton. Akhirnya masuk gudang. Ya, saya lihat anak anak sekolah kaget dulu, ngabis ke film dulu. Ya, uang rumah, itulah. Ya, kadang-kadang sambil masak sudah cabut antena. Pas belajar daring setahun yang lalu, akhirnya itu guna TV tadi nak dihidup ke, tak hidup lagi, rusak, kelamuan tak dihidupkan, sudah juga masuk gudang baik. Di TV itu diulukan ya. Ya, jadi sesuatu yang sering dilakukan itu kalau dia dosa, akhirnya tidak dianggap dosa lagi karena keseringan dilakukan. Contoh nyata, saya ingat kata Kak Bambang itu, Kak Bambang yang somil itu, yang panglong itu ya. Nah, apa kata beliau? Dosa itu bagaikan masuk WC. Ya, masuk WC. Yang kotor, yang jorok, yang jorok jiddan, ya kan? Nah, sehari masuk kemampuan. Dua hari masuk WC kotor tadi masih kemampuan. Pas lah berhari-hari, tiap hari, bertahun-tahun nyium bambu busuk tadi tak kemampuan lagi. Ya, artinya dosa itu mah itulah. Ya, sekali dua kali melakukan dosa masih nyesal, masih tak lemah-lemah hatinya kan, tapi malah tiap hari melakukan dosa yang sama, tak merasa salah lagi. Ya, maka kenapa orang maksiatnya rutin? Karena keseringan, sehingga hatinya gelap, tertutup oleh dosa dan maksiat tadi, termasuk dosa ngupat. Ya, jadi obatnya mudah, ngupat itu biar tak dilakukan. Ingat salah kita, ingat aib kita, ingat keburukan kita jauh lebih banyak dari kebaikan orang yang kita upatkan. Insya Allah sadar diri, malu dewek itu, Bu. Ya, maka ke orang kita tuh harus selalu husnuzon walaupun sulit. Sejahat apapun orang, anggaplah dia lebih bagus dari kita, anggaplah lebih baik dari kita walaupun itu sulit. Biasanya kita nak nyari salah itulah. Ya, pokoknya sebaik apapun orang kadang masih nak dijahat gitulah. Ya, tapi berupaya untuk dibalik itu. Dibalik. Nah, kita sebaik apapun jangan pernah merasa baik. Anggaplah kita paling jahat, paling buyen, paling apa lagi nakal, paling banyak dosa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa suci, jangan pernah merasa bersih. Nah, kalau kita ingat prinsip itu tidak berani.
Ya, malu deh, dosa lebih banyak, ngupat kurang boleh ya kan. Dan juga ingat dosanya itu bertubi-tubi ngupat gitu. Ya, itu bagaikan makan daging bangkai saudaranya sendiri, makan buntang. Ya. Maka di kisah Isra wal Mi'raj itu setiap amalan baik atau buruk itu Rasulullah hanya diperlihatkan satu tamsil, satu perumpamaan. Tapi untuk dosa lisan itu Rasul diperlihatkan 2 tamsil, saking buruknya dosa mulut itu. Ya, yang pertama Rasulullah melihat ada orang yang makan daging bangkai saudara sendiri, makan buntang manusia. Ya, satu lagi Rasulullah melihat ada orang yang lidahnya digunting, dipotong, dan satu lagi ada orang yang bibirnya digunting. Ada 3 tamsil tentang bahaya lisan, termasuk ngupat di dalamnya. Nah, ingat hal-hal yang bakal diterima, ya, hukuman yang bakal diberikan kepada orang yang lisannya tidak bisa dijaga dari merusak kehormatan saudaranya. Nah, ingat bahayanya itu, mudah-mudahan jadi rem. Ingat, ya. Nah, jadi ingat kita lebih banyak salah, ya, ingat dosanya itu lebih besar dan hukumannya juga lebih berat. Ya, jadi dosa lisan ini pecahnya ringan ngucapkannya, tapi berat timbangannya di akhirat kaki itu langsung, ya, lebih berat timbangan di sebelah kirinya. Walaupun ini sulit, kita tetap harus berupaya. Dan taubatnya sulit. Taubat dari dosa ngupat itu sulit, harus minta maaf langsung dan ngomongkan. Sanggup enggak? Aku dulu pernah nyehet ke kaum ini. Nah, dimaafkan apa tidak? Itu yang beratnya itu. Karena dosa itu kalau hakullah, ya, gampang, karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau berhubungan dengan hakul adami, dosa yang berhubungan dengan sesama itu sulit. Tidak diampuni sebelum orang itu memaafkan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi rem semua kita. Bahkan kadang-kadang yang ngerti agama juga masih galak melakukan itu. Jadi kita saling nasihat, saling tegur, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya lidah ini. Ya, ini dosa paling berat. Makanya juga salah satu tamsil yang diperlihatkan kepada Rasul waktu beliau Isra itu ada beliau melihat sapi keluar dari lubang yang sangat kecil. Ada yang bilang itu lubang semut, ada yang bilang itu lubang jarum. Ya, begitu keluar sapi tadi dari lubang jarum tadi, ya, sebesar lubang jarum, bang saya nak masuk lagi, nyungkor, palanya kan, tanduknya, tidak baca, nak masuk ke lubang yang sebesar lubang jarum tadi. Rasulullah heran, akhirnya malaikat Jibril menjelaskan, itulah gambaran ucapan yang keluar dari lisan manusia yang dia sesali, tapi tak baca lagi nyesal. Terlanjur menyakiti, terlanjur sudah membuat orang sakit hati. Ya, jadi berat. Allah. Dipertanyakan masalah gambar tadi. Nah, di sini sering ditemui sejadah. Sejadah itu ada gambar untuk anak. Sedangkan Ka'bah ini yang wujud yang mulia. Disediakan dengan kaki, sekiranya itu pantas atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jarang juga kita mikir ke sana, Jadi di dalam kitab ini disebutkan mumtahan, sesuatu yang dianggap hina. Jadi ketika gambar itu dia diletakkan di tempat yang dianggap hina, maka walaupun dia gambar utuh tidak haram. Tadi kan saya bilang seperti itu. Ini keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub. Jadi saya baru sempat mikir juga dengan pertanyaan Bang Yudi. Kira-kira itu termasuk penghinaan atau tidak? Karena sejajar dengan kaki kita. Ya, saya belum bisa memastikan jawabannya, wallahu alam. Tapi kalau berdasarkan hal tadi, ya termasuk berarti. Itu termasuk yang mumtahan, berada di posisi yang sejajar dengan kaki kita. Ya, maka memang idealnya sejadah itu yang polos, putih-putih baik, ya kan? Ya, sekarang ini udah banyak. Ya. Wallahu alam.
Saya belum bisa memastikan. Ya, Bang Rian biasanya banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya ini, jadi kami dengar tadi Ustaz Muhammad bilang kalau kita ini belajar walaupun kita tidak dapat, kami itu masih dalam makhluk. Jadi Ustaz kami ini sering ngalamin itu, ya. Jadi sering aku tuh dengar kan, dengar ini ya sampai malu gitu kan. Tapi itu di masjid kan. Jadi kawali ke rumah ini kan apa Ustaz? Jadi yang tanya itu aku lah kira-kira amalannya gitu. Iya. So angkap ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kecerdasan itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang beda. Ya, tidak pacak nak disamakan. Kalau Imam Bukhari itu sekali dengar langsung hafal. Pernah beliau dites. Karena beliau ini terkenal sebagai seorang ahli hadis. Jadi ulama yang lain penasaran, pinternya apa Imam Bukhari. Jadi akhirnya ketika beliau datang ke Mesir, beliau dites oleh ulama Mesir. Orang 10 kiai ngetes kiai. Kan kalau jamaah ngetes kiai, ya kan? Ini kiai ngetes kiai. Ya, untuk membuktikan keulamaan dari Imam Bukhari sebagai seorang muhaddits number 1 di dunia. Ya, akhirnya orang 10 tadi ulama dari Mesir tadi menyiapkan masing-masing 10 hadis. 10 hadis yang sengaja disalahkan, diacak, diputer-puter sehingga disalahkan, ya. Masing-masing tadi datang menemui Imam Bukhari membacakan hadis yang sudah diacak tadi. Dan selesai 10 hadis dibacakan, Imam Bukhari ditanya, "Tahu tak hadis itu? Pernah dengar tak?" "Tidak," kata beliau. Ya. Terus ke 10 ulama tadi sudah masuk semua. Berarti sudah 100 hadis yang salah dibacakan di hadapan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sudah selesai, akhirnya giliran Imam Bukhari yang berbicara. Ya, kata Imam Bukhari, "Saya tidak pernah mendengar sekalipun seumur hidup hadis yang tadi kalian bacakan kecuali pada hari ini saja." Nah, akhirnya 100 hadis yang salah tadi diulangi oleh Imam Bukhari. Padahal sekali itu dengar. Bukan sih kok 100. Cerdasnya Imam Bukhari kan? Nah, bukan hanya itu, lantas beliau membenahi hadis yang salah tadi. Karena beliau tahu ini pasti sudah diotak-atik, sudah diputar-putar. Beliau kembalikan ke yang aslinya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu levelnya beliau. Ya, levelnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk anak yatim piatu yang miskin. Sehingga beliau ketika belajar di Mekah itu tidak punya media untuk belajar, tidak punya alat tulis, ya, tidak punya buku. Kan akhirnya buku tulis beliau itu tulang-tulang, onta, pelepah kurma, kulit, batang dan sebagainya, ya. Akhirnya kamar beliau yang kecil itu penuh. Suatu hari ibu beliau masuk ke kamar Imam Syafi'i. Ya nak, kamar kita ini kamar menila kecil penuh pula oleh tulang belulang ini, oleh kayu, oleh daun dan lain sebagainya. Akhirnya beliau tambah banyak jincong, tambah banyak cakap, satu persatu catatan di tulang dan sebagainya tadi beliau hafalkan. Akhirnya dalam waktu yang singkat kamarnya bersih lagi, catatan tadi sudah pindah semua ke otak beliau. Dan karena beliau miskin, tidak mampu beli kitab. Tidak mampu beli kitab. Kitab zaman dulu itu lebih mahal dari emas, karena belum ada percetakan. Semua kitab itu tulis tangan. Bayangkanlah kitab setebal ini harus tulis tangan. Tulis tangan. Jadi kitab zaman dulu lebih mahal dari emas. Sekarang lebih murah, walaupun ini harganya mahal juga, 155.000. Tapi dibanding zaman dulu, ini masih sangat-sangat murah. Nah, beliau tidak mampu beli kitab karena miskin. Akhirnya beliau pinjam dengan sahabatnya yang ada kitab. Salah satunya beliau, kisah yang sangat terkenal, pinjam kitab Al-Muwatta
karya Imam Malik yang nanti akhirnya menjadi guru beliau. Itu dalam waktu seminggu kitab Al-Muwatta itu setebal ini, Pak. Setebal Al-Quran 30 juz. Beliau pinjam seminggu, hafal seluruh isi kitab Al-Muwatta. Sehingga ketika nanti beliau hijrah ke Madinah dari Mekah, beliau tinggal di Mekah, pindah ke Madinah untuk belajar sama Imam Malik. Ketika belajar kitab Al-Muwatta itu sudah hafal. Maka akhirnya beliau menjadi badal, menjadi pengganti ya dari gurunya. Nah, itu kecerdasan itu. Jadi beda-beda. Tidak banyak disamakan. Kita bukan selevel itu. Jadi makanya tadi itu saya sampaikan biar tetap semangat walaupun tidak dapat. Nah, kalau ikhtiar untuk bisa dicerdaskan, mudah nangkap pelajaran, diantaranya banyak sholawat. Al-Mukarram guru kita Ustadz Taufik Hasnuri itu ketika beliau mau menyebutkan ayat atau hadis dan lupa di ujung lidah, beliau diam sejenak, baca salawat, setelah itu biasanya ingat kembali apa yang akan beliau sampaikan. Itu pengalaman langsung dari guru kami Ustaz Taufik Hasnuri almarhum, dan itu beliau ijazahkan untuk kita amalkan. Banyak-banyak salawat, apalagi anak-anak itu sedang belajar, sedang kuliah, itu rajin salawat. Selain tekun dalam menuntut ilmu, perbanyak sholawat. Karena sholawat itu cahaya, ilmu itu cahaya. Cahaya ketemu cahaya kan tambah terang. Ya gitu. Terus banyak-banyak juga berdoa. Doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kalau yang kita pelajari ilmu agama, maksiat itu dijauhi. Maka Imam Syafi'i pernah ngadu, ya, akan sulitnya, buruknya hafalan beliau, ansui hifzi, ya, buruknya hafalan beliau. Jadi beliau sempat mengalami buruknya hafalan. Ada juga yang menyebutkan beliau pernah lupa hafalannya, ya, Al-Qur'annya sempat ada beberapa yang lupa. Ternyata beliau pernah tajingok betis cewek. Wan betis lanang hitam tidak boleh. Tajingok betis cewek. Maka apa kata guru beliau Imam Waqi, ya, jauhkan diri dari maksiat, ya. Sakautu ila Waqi an su'i hifzi, ya, kata beliau, aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Pesan gurunya adalah jauhkan diri dari maksiat. Jadi banyak berdoa, rajin sholawat, hindarkan diri dari maksiat. Apalagi kita sedang belajar ilmu agama, ngapal Quran, ngapal hadis dan sebagainya, itu bertolak belakang dengan maksiat tadi. Sehingga kalaupun ada ilmu tadi mental, kalaupun dapat tak berkat, ya, karena tidak akan bercampur antara kotoran dengan yang suci, tidak akan campur, ya. Sah. Jadi banyak-banyak berdoa selain tekun, tapi kunci sebenarnya rajin itulah, manjadda wajadah. Contohnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu bertahun-tahun di pondok, beliau tidak pinter-pinter, akhirnya kemalekan sekolah bertahun-tahun. Akhirnya beliau ngomong nak berhenti dengan gurunya. Seluruh kitab yang sudah beliau beli selama di pondok dibawanya balik. Begitu kelelahan dalam perjalanan, akhirnya beliau mampir masuk ke sebuah goa. Dan di goa itu beliau istirahat baring. Di jingoknya ada air netes dari langit goa itu, dari langit-langit goa. Netes campak ke lantai goa, batu itu bolong. Ya, tebuk batu tadi oleh tetesan air dari langit-langit goa. Diperhatikannya, batu lagi baca berlubang oleh tetesan air yang tidak seberapa. Cuma karena sering, karena leman, rutin, kontinu, bolong juga. Akhirnya beliau mendapat hidayah dari situ. Dapat inspirasi, wah, aku selama ini nih kurang serius baik, kurang tekun baik. Akhirnya beliau pulang ke pondok lagi. Setelah itu beliau lebih serius belajarnya, akhirnya jadi ulama besar, bahkan gurunya pun kalah, ya, dibandingkan ilmu Syekh Ibnu Hajar tadi. Mana Syekh Ibnu Hajar itu? Ada ponakannya baik, ya. Syekh Sairi, ya, Masya Allah. Nah, itu diantaranya, ya. Bunda Isa? Masih ada beberapa menit lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
suka atau berani sekali menonton dan televisi. Dan sekarang kan banyak sia-sia. Bagaimana kalau kita melanjutkan dari televisi atau Oh iya. Jadi belajar via online, via TV ya. Dipersilakan asal yang ngajar itu jelas orangnya. Siapa dan dari mana. Kalau yang kita dengar itu bisa dipastikan keilmuannya seperti Ustadz Abdul Somad, itu jelas, sangat direkomendasikan. Jadi offline dan online kita dua-duanya belajar, ya. Tetapi ketika bisa langsung hadir itu lebih baik. Di samping juga mencari tambahan wawasan ilmu melalui YouTube, ya. Asal orangnya jelas, ya. Karena tidak bisa semuanya juga kita bisa belajar. Ibarat makanan tidak semuanya bisa dikunyah, ya. Tidak semuanya bisa langsung diteguk. Ada yang nak dikunyah dulu, ya kan, ada yang nak dikupas dulu. Rambutan mana baca langsung negok, ya kan. Itulah juga ustadz-ustadz yang ceramah di YouTube itu. Tidak semuanya bisa langsung kita dengar. Ada juga yang agak aneh-aneh juga. Ada juga yang menyimpang, macam-macam. Nah, jadi kalau nak dengar yang memanglah sudah jelas, bisa dipastikan keilmuannya, ya, asal usulnya, kebenarannya. Ya. Kalau Ustaz Somad jelas tidak diragukan lagi. Para habaib, ya, guru-guru kita dari habaib insyaallah. Karena memang sanad keilmuannya jelas. Mereka tidak sembarangan. Apalagi Ustaz Nanya. Jadi Ustaz, kalau tadi masalah di HP itu kan, jadi pengenaliannya mana kalau kita ini baca Al-Quran dengan hati, apa hukumnya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ini sudah ada di HP semua. Maksiat dan taat ada di HP dalam genggaman. Nah, tinggal kita memfungsikannya. Kalau banyak, lebih banyak yang taat, ya. Itu sebagai pembanding, ya kan? Jangan cuma isinya game, ya. Jadi sah-sah saja baca Al-Quran dengan Al-Quran digital yang ada di HP. Cuma tentu sesuaikan situasi dan kondisi. Kalau di masjid, ya kan, Quran ada, ngapa nak pakai HP? Tentu lebih afdol dengan memegang, melihat, ya, membaca Al-Quran dari mushaf secara langsung di rumah, ya kan? Itu lebih afdol tentu menggunakan mushaf. Cuma kalau kita lagi di jalan, lagi ngojek, ya kan, di pangkalan sambil nunggu customer pelanggan yang nak ngojek, ya, tidak mungkin juga kita bawa mushaf kemana-mana, kan? Nah, HP kita ada Al-Quran digital. Nah, di saat itu terpakai. Jadi sesuaikan situasi dan kondisi. Kalau di masjid lebih bagus pakai mushaf Al-Quran secara langsung. Di rumah mah itu juga. Kalau di jalan, mungkin di mobil, mungkin di pesawat, ya kan. Kalau kita tidak bawa Quran kecil, Quran pojok itu, HP bisa menjadi solusi. Jadi dua-duanya bisa dipakai tergantung situasi dan kondisi, tergantung tempat. Ya, gitu. Sudah dipahami ya? Ya, cukup mungkin? Ya, malah ketua nganggu itu sudah selesai itu. Ya, mudah-mudahan manfaat dan silaturahim kita ini mudah-mudahan tetap berlanjut dan istiqomah, ya. Jangan putus asa kalaupun tak dapat, ya. Mudah-mudahan dan yang pasti pahala dapat, ya kan? Kekeluargaan kita dapat, nah, itu yang pasti. Kalau ilmu, ya, tergantung dengan kecerdasan masing-masing, ya. Mudah-mudahan manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.